Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Ita, selamat siang. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu keadaannya siang ini? Sudah makan siang Bu? Alhamdulillah sehat Pak, sudah makan siang. Baik, suasana di tempat Bu Ita nggak hujan atau di sini kan sedikit mendung ya Bu? Di sini cerah Pak, Baik. cerah. Suara Ya. saya terdengar dengan jelas Bu Ita? Ya, terdengar dengan jelas Pak. Baik. Baik, kita mulai Bu Ita supaya obrolan kita hari ini atau percakapan kita sesuai janji kita hari ini ada sesuatu yang dapat kita hasilkan. Mungkin Bu Ita mau membuka sesuatu atau masalah atau obrolan yang mau disampaikan hari ini tentang apa? Baik Pak, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Nah, gini Pak, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam pengelolaan kelas ini Pak. Oh, pengelolaan kelas. Kalau boleh tahu Bu Yuli tentang apa? Yang lebih spesifik. Pengelolaan kelas itu ya ini Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan bagi siswa. Selama ini ya itu yang menjadi kendala bagi saya Pak. Baik Bu Ita, mungkin Bu Ita bisa menceritakan lebih fokus lagi tentang apa kesulitan Bu Ita atau apa kendala Bu Ita tentang pengelolaan kelas? Ya ini Pak, diantaranya ketika saya sudah mempersiapkan ya, merencanakan modul ajar, saya juga sudah menyiapkan media yang saya siapkan sebelumnya. Nah, terkadang memang si kelas tidak efektif seperti itu. Berarti ya memang dari modul ajar yang sudah saya susun ya memang ini video pembelajaran misalnya ya ada masalahnya apa jadi Bu Ita, ya. Kalau boleh tahu Bu Ita kan saya yakin ini sudah punya modul ajarnya ya tadi sudah bilang Bu Ita. Ya. Menurut Bu Ita yang Bu Ita katakan tidak efektif itu di mana Bu ya? Ya, misalnya ketika saya sudah mempersiapkan metodenya sudah menarik dengan kelompok misalnya ya, lalu saya juga sudah menayangkan video yang merupakan bagian dari media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, ternyata ketika diskusi itu terjadi kelas ramai ya, kadang ketika berkelompok itu juga siswa tidak aktif ya, walaupun tidak semuanya sih Pak, ada sebagian yang memang aktif seperti itu. Berarti kan pengelolaan kelasnya mungkin yang perlu saya analisis kembali seperti itu. Baik Bu Ita, tadi Bu Ita sudah ada keinginan, mungkin Bu Ita sudah mempunyai sesuatu hal rencana atau apa tindak lanjutnya ke depan Bu Ita untuk permasalahan itu? Ya, untuk strategi yang akan saya gunakan untuk meminimalkan kelas yang tidak efektif tadi ya Pak ya, saya sudah mencoba sih berbagai metode pembelajaran yang menarik seperti itu agar kelas menjadi nyaman, siswanya juga tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran saya. Tapi belum ada yang benar-benar efektif sih Pak selama ini. Itu. Berarti Bu Ita, kira-kira Bu Ita punya opsi solusi yang lain atau bagaimana menurut Bu Ita? Sudah ada
keinginan Bu Ita untuk membuat sesuatu yang baru untuk mengatasi masalah itu? Ya, pada intinya mungkin kalau opsi-opsi yang lain akan saya lakukan sih Pak. Tapi intinya mungkin saya ada kesulitan untuk mengendalikan siswanya sendiri ketika siswa ini lebih suka berbicara saat penjelasan saat guru melakukan penjelasan di depan seperti itu Pak. Baik. Jadi intinya ya. Gimana? Jadi intinya mungkin saya lebih kepada strategi untuk mengendalikan siswa seperti itu Pak, agar mereka itu memusatkan perhatiannya kepada guru. Baik. Ya. Berarti strateginya adalah sebenarnya yang paling fokus adalah strategi untuk mengendalikan siswa, begitu ya? Iya benar Pak. Dari kegiatan Bu Ita mengendalikan siswa tadi, kira-kira ini Bu Ita sudah sampai di persentase berapa ya? Kalau saya ring 1 sampai 100 gitu yang sudah dilakukan Bu Ita ini kira-kira sampai di mana Bu Ita? Sepertinya masih di level 7 Pak. Karena ya sebagian sudah bisa saya atasi, tapi masih ada yang beberapa siswa yang masih belum bisa saya atasi seperti itu Pak. Yang berarti sekitar 70% Bu Ita ya. Dan Bu Ita ingin Iya benar Pak. Main bagus Bu Ita kan di atas rata-rata. Terus kira-kira Bu Ita untuk cara atau strategi Bu Ita untuk pengelolaan kelas tadi, ada nggak sesuatu hal yang prioritas menurut Bu Ita yang Bu Ita lakukan di kelas agar keinginan Bu Ita itu untuk melakukan pengelolaan kelas itu berhasil, bisa naik dari 70% mau 80 atau 90 atau gimana? Prioritasnya apa yang mau dilakukan? Ya mungkin prioritasnya ini ya Pak ya, saya lebih menyederhanakan materi-materi yang akan saya berikan kepada siswa. Walaupun tadi saya sudah menggunakan berbagai macam metode, medianya juga menarik, tetapi mungkin saya ketika menjelaskan suatu materi pelajaran itu mungkin saya perlu memberikan misalnya menggunakan mapping, infografis seperti itu Pak. Berarti Bu Ita sekarang mencoba untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi daripada biasanya, begitu kan Bu Ita, untuk menarik perhatian supaya tidak baik, bagus sekali Bu Ita yang Bu Ita lakukan. Untuk jangka pendek dan jangka panjang, kira-kira strategi Bu Ita itu yang menurut Bu Ita bisa lakukan untuk jangka pendek ini, dan yang untuk jangka panjang apa Bu Ita? Pendek dan panjangnya. Iya. Untuk jangka pendek ya Pak. Iya, untuk jangka pendek ya itu tadi Pak, saya mungkin lebih menyederhanakan materi yang akan saya berikan kepada siswa. Misalnya kalau siswa sudah ada kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai, nah agar siswa itu lebih tertarik dengan pelajaran hari itu dan mereka tidak asik berbicara sendiri, saya juga perlu menyederhanakan materi yang akan saya ajarkan dengan menggunakan infografis, menggunakan mapping dan lain sebagainya. Untuk sementara jangka pendeknya itu Pak. Baik Bu Ita, saya lanjutkan Bu Ita. Kalau misalkan Bu Ita udah punya rencana seperti itu, kira-kira ini menurut Bu Ita tingkat keberhasilan berapa lama ya Bu Ita bisa melakukan perubahan itu untuk bisa membuat anak yang tadinya sulit konsentrasi di kelas sehingga menjadi lebih baik, itu kira-kira berapa lama yang direncanakan Bu Ita? Perencanaan yang saya akan lakukan ya Pak, berapa lama ya? Iya, dalam waktu dekat ini Pak, karena mumpung sekarang masih tahun ajaran baru ya Pak ya, jadi saya perlu mempersiapkan bahan-bahan materi yang sekiranya itu lebih mudah, lebih cepat dipahami oleh siswa, seperti itu. Berarti dalam waktu dekat ini ya Bu Ita. Oke, baik. Iya benar Pak. Pertanyaan saya yang terakhir ini, kira-kira Bu Ita ini Pak.
membutuhkan dukungan dari pihak lain, atau Bu Ita mau bagaimana biar Bu Ita bisa berhasil dalam merencanakan pengelolaan kelas ini? Kira-kira apa yang diinginkan Bu Ita? Iya, tentu Pak. Saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya Pak ya. Selain saya juga perlu komunikasi dengan rekan sejawat yang sama-sama guru serumpun dengan saya. Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, bagaimana membuat materi itu agar lebih sederhana, karena bahan bacaan untuk bahasa Indonesia ini kan beragam ya Pak ya. Jadi untuk rekan sejawat itu bisa saya ajak diskusi bersama-sama yang lebih sederhana seperti itu. Sedangkan di luar itu ya ini apa namanya, sarana prasarana ya Pak ya. Kalau misalnya kita di lembaga, di satuan pendidikan saya proyektor mungkin hanya terpusat di satu tempat, ini mungkin nanti ada di beberapa kelas yang sekiranya guru itu mudah ketika akan membawa ke kelas ketika ngajar seperti itu. Sekali. Saya sarana prasarana. Ya, bagus sekali Bu Ita. Bu Ita, ya. Ini mohon maaf ini, saya tanya, Bu Ita mempunyai tujuan yang sangat bagus. Apa yang membuat Bu Ita bisa bertahan untuk mempertahankan keinginan Bu Ita itu untuk mengelola kelas menjadi lebih baik? Ya, karena kelas yang kondusif ini kan berasal dari jika kelas itu kondusif kan berarti guru tersebut juga mengajarnya dapat kasih siswa yang bicara sendiri. Ini kan juga ada hal-hal lain yang mungkin menjadi faktor penghambat dari semua itu Pak ya. Karena mungkin konsentrasi siswa mengajak bicara juga ke si murid tersebut, apa yang menjadi kendala sehingga mereka tidak memperhatikan penjelasan guru dengan baik seperti itu. Mungkin ya Pak ya, apa namanya, komunikasi antara murid dengan guru lagi Pak, selain metodenya sudah menarik, medianya juga sudah dirancang, lalu setelah itu juga materinya sudah disederhanakan. Nah, langkah selanjutnya secara psikologis ada pendekatan ke siswa gitu. Baik, Bu Ita, sebelum kita akhiri percakapan sudah cukup Bu Ita, menurut ada yang mau disampaikan lagi? Untuk sementara itu saja Pak, mungkin di lain hari ketika saya sudah melakukan beberapa strategi yang sudah saya sampaikan ke Bapak tadi, mungkin nanti saya akan melakukan sesi yang kedua Pak dengan Pak Sutran. Baik, terima kasih Bu Ita atas obrolan kita kali ini. Sedikit bisa saya ambil garis bawah atau benang merahnya bahwa apa yang dilakukan Bu Ita ini adalah ingin melakukan pengelolaan kelas, di mana penguasaan untuk menguasai kondisi lingkungan di kelas ketika pembelajaran itu sangat penting, dan Bu Ita sudah mencoba untuk melakukan perubahan baru dari yang awalnya mungkin ini di level 70%, nantinya akan bisa naik ke 80 atau 90. Syukur-syukur kalau 100, kayaknya 100 ini perlu suatu hal yang effortnya lebih tinggi. Saya kira sampai di sini Bu Ita. Benar Pak, ya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Semoga apa yang kita obrolkan ya, Pak, ini bisa bermanfaat dan bisa berguna buat kita dan buat saya pribadi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.